jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, biar setiap pagi hari kita selalu mengingat betapa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi setiap dari kita. Apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan sebagai respon hati kita? Itu dengan selalu berkata bahwa Tuhan, inilah yang kami rindukan. Lebih dalam lagi Tuhan. Mengenalmu lebih dalam lagi, dekat Tuhan dengan hatimu. Biar ini yang menjadi kerinduan kami Bapa. Biar ini satu hal yang kami rindukan Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu, satu hal
percaya bahwa kita hari ini menikmati satu minggu yang luar biasa, yaitu Minggu Natal, di mana suasana Natal yang dapat kita nikmati dalam satu minggu ini. Dan tentunya memang suasana Natal di tahun 2020 ini berbeda ya, karena mungkin tidak semeriah di tahun-tahun yang lalu dan tidak ada banyak kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan kita semuanya menjadi satu di dalam sebuah rangkaian ibadah Natal. Tapi saya yakin sekali bahwa Tuhan sedang memperbaharui akan makna daripada misi penyelamatan bagi umat manusia. Kenapa saya berkata memperbarui? Karena sebetulnya ada sesuatu yang sedang dibengkokkan tanpa sadar di tengah-tengah kita, bahwa Natal lebih banyak kepada acara-acara yang begitu meriah dan lain sebagainya, yang tanpa sadar makna daripada tujuan utama kehadiran Yesus di muka bumi tentunya menjadi kurang tepat akhirnya. Tapi saya percaya sekali bahwa hari ini, khususnya tahun 2020, adalah tahun yang betul-betul Tuhan gunakan untuk memulihkan segala sesuatunya. Nah, mari kita lihat dalam beberapa hari ini. Saya ingin berbagi tentang perenungan di setiap present worship pagi kita, yaitu mengarah atau mengajar tentang makna Natal. Nah, kalau Anda dan saya membaca dari keempat kitab Injil yang ada di pasal-pasal awal, semuanya memberitakan tentang kelahiran, misi daripada kelahiran Yesus. Nah, saya ingin membawa Anda melihat di Markus pasal yang pertama, yaitu di ayat yang kedua dan di ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata begini: seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, kalau kita semuanya merenungkan akan ayat ini, kita akan menemukan sesuatu yang luar biasa sekali yang disebut sebagai tugas. Pada waktu saudara dan saya hari ini sudah diselamatkan. Beberapa dari Anda mungkin ini adalah peringatan Natal Anda yang kesekian puluh kalinya. Dan ini tentunya harus memiliki makna yang dalam buat kita, yaitu makna untuk kembali melihat tujuan daripada kehadiran Yesus di muka bumi, menjelma menjadi manusia. Nah, sebelum Yesus lahir di muka bumi 2000 tahun yang lalu, ternyata sudah lebih dahulu Nabi Yesaya bernubuat, menyampaikan satu pesan kepada umat bahwa akan tampil orang yang diutus untuk mendahului akan kehadiran Yesus di muka bumi untuk menyelamatkan. Jadi sebelum Yesus hadir di muka bumi, ada yang sudah lebih dahulu diutus. Diutus kemana? Ditugaskan untuk apa? Yang pertama, diutus untuk pergi ke padang gurun, untuk berseru-seru di padang gurun. Saudaraku yang terkasih, saya percaya Yohanes Pembaptis tentunya sudah tidak ada bersama-sama dengan kita. Tapi tugas ini masih melekat kepada setiap dari kita, yaitu Tuhan sedang terus mencari generasi anak-anak Tuhan yang menangkap akan daripada tanggung jawab dan tugas yang ada. Saudara dan saya yakini adalah Yohanes yang sudah dipersiapkan, yang sedang ditugaskan oleh Tuhan untuk berseru-seru di padang gurun. Hari-hari ini kita tahu ada padang gurun kehidupan yang begitu banyak. Di kanan kiri kita ada padang gurun, orang-orang yang hidup di dalam kesulitan, pergumulan, ketidakpastian. Dan kita tahu hari-hari ini ada begitu banyak orang hidup dalam kecemasan, dan mereka semuanya ada di dalam padang gurun kehidupan. Dan Tuhan mau Anda dan saya itu berseru-seru di padang gurun, memberitakan akan kabar baik, mempersiapkan jalan kehadiran daripada Sang Juru Selamat itu. Jadi tugas saudara di dalam suasana Natal ini maupun di dalam hari-hari ke depan, bukan cuma hanya sekedar kita menjadi orang Kristen yang diberkati dan meminta untuk diberkati, tapi kita punya tugas
yang memang diletakkan di atas kehidupan orang yang sudah dibebaskan dari dosa, yaitu saudara dan saya, yaitu untuk berseru-seru kepada mereka yang di padang gurun tentang akan datangnya penolong bagi mereka. Dan saya percaya bahwa tugas yang berikutnya adalah untuk meluruskan jalan bagi dia. Ini bukan cuma hanya bicara tentang sebuah tempat untuk dia hadir, tapi meluruskan jalan. Ini bicara tentang sebuah perjalanan yang akan dilewati oleh Sang Juru Selamat di tengah-tengah orang banyak yang sedang terhilang. Saudara dan saya punya tugas untuk meluruskan jalan, untuk menunjukkan jalan kebenaran itu seperti apa. Bagi orang-orang yang hari-hari ini mereka di padang gurun, Anda tahu, mereka tidak tahu jalan mana yang harus dijalani. Tapi pada waktu Anda berjalan bersama-sama dengan mereka, Anda menunjukkan bagaimana kehidupan yang benar itu. Bagaimana hidup yang sudah dimerdekakan dari dosa. Ada damai sejahtera, ada kehidupan benar. Dan saya percaya semuanya itu adalah tindakan untuk meluruskan jalan. Oleh karena itu, mari sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hadiah Natal yang kita bawa untuk Tuhan, mari kita lakukan tugas yang sudah dipercayakan Bapa kepada kita, dipercayakan untuk kita lakukan, yaitu sekali lagi, mari kita serukan kepada banyak orang apa yang seharusnya mereka dengar, yaitu keselamatan sudah tiba buat mereka yang ada di padang gurun. Mari tunjukkan kepada mereka, mari kita usahakan bagaimana yang namanya mempersiapkan jalan yang lurus bagi kehadiran daripada Tuhan. Kita bawa orang banyak mengenali Tuhan. Saudaraku yang kasih, saya percaya cinta Anda kepada Tuhan luar biasa. Mari tunjukkan dengan berseru-seru bagi orang banyak. Mari kerjakan segala upaya untuk mempersiapkan jalan yang lurus. Tunjukkan kepada dunia kehidupan sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari Senin ini karena Engkau sudah memberikan kami penyertaan, perlindungan, penjagaan. Dan kami terlalu yakin Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Engkau sudah pilih kami lebih dahulu untuk diselamatkan. Dan saat ini tugas kami, orang yang sudah lebih dahulu diselamatkan, adalah mengerjakan karya-karya keselamatan bagi orang lain. Mungkin itu adalah keluarga kami, mungkin itu sahabat dan teman kami, mungkin itu juga orang-orang yang tidak kami kenal. Tapi setiap usaha kami adalah menggenapi rencana Tuhan. Bapa, hadiah Natal kami yang kami berikan adalah menuntaskan apa yang Engkau mau. Jadikan kami sebagai generasi yang seperti Yohanes melakukan apa yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Terima kasih Bapa. Sekali lagi hamba memintakan berkat-Mu bagi jemaat-Mu di dalam pekerjaan, bisnis, di dalam segala aktivitas dibuat jadi berhasil. Damai-Mu, sejahtera-Mu memenuhi kami. Kau memberikan kami juga Tuhan kesehatan, dan Kau menambah-nambahkan yang baik dalam hidup kami dan menjadikan hidup kami lebih daripada seorang pemenang. Terima kasih Bapa. Dan sekarang kami mau berkata bersama dengan Tuhan, kami pasti melakukan pekerjaan besar. Anda dan saya yang diberkati Tuhan. Katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.